Aduh, ini sweet banget sih Will Smith sama istrinya, dibelain sampai segitunya, nggak belain perempuan, nggak belain istrinya, masih ada nggak yang kayak gini? Ampun, ibu yang terharu liatnya. Emangnya Prabu nggak gitu sih? Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum. Nanya, emang Prabu nggak gitu sampai segitu Gitu. sweetnya? Nggak, maksudnya cuman ini dia tuh bener-bener kayak ngebela istrinya depan orang banyak gitu loh Kak. Gitu. Emang kepingin dibelain? Oh iya dong, semua Hah? perempuan pasti pengen. Kurang dibelain banget apa seperti itu. dibelain? Ya aku temanya lagi ngebahas videonya Bang Will Smith loh. Kenapa jadi ke general? Iya enggak, tapi memang iya sih kalau kita ngeliat Will Smith kan kemarin di acara Piala Citra Enggak, mohon maaf, FFI Pak. Academy Awards. Academy Award. Nah kan waktu di Academy Award itu kelihatan dia ikut ketawa awalnya. Iya. Habis itu pas Lihat habis ekspresi lihat istrinya istrinya. langsung. Nah Iya. pertanyaannya Mhm. ya, dia kenapa ketawa? Coba kalau Zizi jadi istrinya ngeliat lakinya marah gimana? Ngeliat lakinya ketawa gitu marah nggak? Emang sih mungkin tuh udah ditendang sama istrinya baru ya. Kayak, oh wah gue ditendang, oke gue harus Jadi acting. harus baru belain. Iya. Nah itu kan kalau kita ngeliat secara umum pandangan Zizi. benar. Tapi sebenarnya Islam Mhm. kalau melihat perempuan tuh seperti apa sih? Posisi perempuan di mata agama Islam tuh kayak gimana? Nah, Karena kan ada juga nih dalam keseharian kita nih, misalnya laki-laki udah nikah nih, ya kan, suami istri di rumah, istrinya merasa tertekan sama lakinya, ngerasa kayak nggak punya hak, ya kan, gitu. Apa ya mungkin karena nggak cocok latar belakang keluarganya, ya kan, gitu misalnya, ya kan, gitu dia ngerasa apa ya gitu kok nggak ngerti ya gitu ya. Coba dong, nah Aku kan. pengen tahu sih, tapi kita belum say hi sama pemirsa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak jadi mancing ya? Nggak jadi, langsung buru-buru digeser ya kan? Ya Allah, akhirnya setelah berapa belas tahun kita bisa menyapa lagi di platform yang berbeda. Seneng banget. Kayaknya baru berapa tahun sih? 2 tahun kali. Lebih Kak. Lebih ya? Aku terakhir itu lagi hamil. Anak 4 tahun. anak berarti. kedua kan? Anak kedua. Anak kedua. Sekarang udah umur 3 berapa? tahun. Ya baru 3 tahun kan? 4 tahun berarti. 4 tahun, iya benar. Iya. Ya udah alhamdulillah pokoknya insya Allah kita udah ya pengen nih balik lagi ngajakin semuanya yang selalu ngasih komen kapan nih teman-teman mewah bisa gabung lagi. Benar. Nah ini bisa gabung di sini dan kita untuk yang kesempatan sekarang ini kita mau bahas tentang keseharian dari sudut pandang Islam. Betul. Tadi ngomongin soal apa? Tentang Istri yang terzolimi suami. Oh enggak ya, salah ya. Jadi kayak jelasin. Apa suami yang terzolimi istri? Enggak ada yang zolim-zolim, Oh, enggak, ada ini ya? adalah Nggak ada ya? menjaga hak Oh, iya, wanita salah, di salah. mata Islam. Bagaimana Islam menjaga hak wanita. Makanya pagi-pagi itu jangan banyakan nonton sinetron. Enggak, aku Jangan mau banyakan enggak. nonton layangan putus. Aku nonton di TikTok. Ayo ikutin Sisi, mau ngurusin badan? Siap. Oke, ikutin Ini aku kita ya. mau tag apa, Oh iya iya Kak? iya. Tadi udah di briefing Kita loh. mau ngelihat bagaimana sih hak-hak perempuan di mata agama Islam. Ya. Soalnya sebagian besar orang beranggapan bahwa Islam itu tidak memberikan porsi yang pas buat perempuan. Ya. Oh, wow. Wow. Will Smith just smacked the shit out of me. Jagat maya dihebohkan dengan aksi Will Smith yang menampar Chris Rock di panggung Oscar, acara paling bergengsi dunia perfilman yang disiarkan langsung ke seluruh dunia. Peristiwa tidak terduga ini dimulai saat Chris Rock menjadikan kepala Jada Pinkett Smith, istri Will Smith, sebagai bahan lelucon. Chris Rock secara tidak langsung menilai kepala pelontos Jada cocok untuk tampil di film militer G.I. Jane. Padahal, seperti diketahui, Jada selama ini terbuka dengan kondisinya yang mengalami kerontokan rambut parah karena akibat penyakit autoimun yang dideritanya. Hingga saat ini, Jada bahkan sedang berjuang melawan penyakitnya. Tak terima istrinya dihina dan dijadikan bahan lelucon di depan umum, Will pun memberi pelajaran pada Chris Rock. Setelah peristiwa ini, Will Smith sempat mengucapkan permintaan maaf kepada The Academy dan rekan-rekan aktor. I know to do what we do, you got to be able to take abuse. You got to be able to have people talk crazy about you. I want to apologize to the Academy. I want to apologize to all my fellow nominees.
Meski sebagian orang kontra terhadap apa yang dilakukan Will dan menganggap Will terlalu sensitif karena menanggapi serius sebuah lelucon, banyak orang justru setuju dan mendukung apa yang dilakukan Will. Mereka berpendapat bahwa salah satu kewajiban suami adalah memuliakan istri dengan melindungi harga diri istrinya, apalagi jika hal tersebut terjadi di depan umum. Nah, teman beriman, tahukah kamu bahwa Islam mengatur bagaimana cara memperlakukan wanita sejak ribuan abad yang lalu? Berikut fakta-faktanya. Sebelum Islam datang, seluruh manusia di bumi memandang hina kaum wanita. Orang-orang Yunani menganggap wanita sebagai alat kesenangan mereka. Orang Romawi memberikan hak seorang ayah atau suami menjual anak perempuan atau istri mereka. Bahkan orang Arab di zaman jahiliyah memberikan hak seorang anak untuk mewarisi istri ayahnya. Tidak hanya itu, di zaman jahiliyah, wanita tidak mendapat hak waris dan tidak berhak memiliki harta benda. Hal yang sama juga terjadi di Persia, Hindia, dan negara-negara lainnya. Bahkan orang-orang Arab ketika itu pun terbiasa mengubur anak-anak perempuan mereka hidup-hidup tanpa dosa dan kesalahan, hanya karena ia seorang wanita. Allah berfirman yang artinya, dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, hitamlah merah padamlah mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburnya ke dalam tanah hidup-hidup? Ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Quran Surat An-Nahl ayat 58. Sebagian mereka bahkan langsung menguburnya setelah hari kelahirannya dan sebagian yang lain menguburnya setelah ia mampu berjalan dan berbicara, yaitu ketika anak-anak perempuan mereka sudah tidak bisa lagi disembunyikan. Ini adalah salah satu perbuatan terburuk orang-orang jahiliyah. Mereka terbiasa dengan perbuatan ini dan menganggap hal ini sebagai hak seorang ayah. Maka seluruh masyarakat tidak ada yang mengingkarinya. Hingga datanglah Islam dengan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk memerangi segala bentuk kezaliman dan menjamin setiap hak manusia tanpa terkecuali. Islam memuliakan wanita dan melindunginya. Allah berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak." Quran Surat An-Nisa ayat 19. Rasulullah SAW juga sering mengingatkan dengan sabda-sabdanya agar umat Islam menghargai dan memuliakan kaum wanita. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada para wanita." Hadis riwayat Muslim. Ya, bagai mutiara yang mahal harganya, Islam menempatkan wanita sebagai makhluk mulia yang harus dijaga. Bahkan di zaman dahulu, pernah terjadi suatu perang antara kaum muslimin dengan kaum Yahudi, yang salah satu penyebab terjadinya perang tersebut adalah karena melindungi martabat seorang wanita. Saat itu ada seorang wanita muslimah berbelanja di pasar Bani Kainuka. Kemudian orang-orang Yahudi melecehkannya dengan meminta agar wanita tersebut menyingkap jilbabnya. Tentu saja wanita tersebut menolaknya. Kemudian seorang penjual perhiasan mengikat ujung pakaian si wanita tanpa dia ketahui. Sehingga ketika ia berdiri, aurat wanita tersebut tersingkap kemudian diiringi derai tawa orang-orang Yahudi di sekitarnya. Wanita tersebut pun berteriak hingga salah satu seorang sahabat datang menolong dan langsung membunuh para pelakunya. Melihat hal tersebut, orang-orang Yahudi pun kembali mengeroyok dan membunuhnya. Ketika berita ini sampai kepada Rasulullah, beliau langsung mengumpulkan tentaranya dan memberikan bendera perang pada kaum Yahudi. Pasukan Muhammad mengepung mereka dengan rapat selama 15 hari. Akhirnya mereka menyerah karena ketakutan yang melanda mereka. Rasulullah pun tidak segan-segan mengambil tindakan tegas jika ada yang bertindak sewenang-wenang terhadap kaum muslimin. Tidak hanya itu, sebagian orang hingga saat ini berpendapat bahwa poligami dalam Islam adalah hal yang merugikan wanita. Padahal poligami dalam hukum Islam hakikatnya adalah untuk melindungi seorang wanita. Bagaimana tidak?
Di masa jahiliyah sebelum datangnya Islam, memiliki istri itu tidak dibatasi. Dari Qais bin Al-Haris ia berkata, "Ketika aku masuk Islam, aku memiliki 8 istri. Aku pun mengatakan kepada Nabi SAW tentang hal tersebut. Lalu beliau bersabda, pilihlah 4 saja dari ke-8 istrimu tersebut." Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1952. Juga dalam hadis riwayat Tirmizi nomor 1128 dijelaskan Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Gailan bin Salama At-Syaqafi baru masuk Islam dan ia memiliki 10 istri di masa jahiliyah. Istri-istrinya tadi masuk ke dalam Islam bersamanya, lantas Rasulullah memerintahkan agar ia memilih 4 saja dari istri-istrinya. Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini syahih. Abu Bakar Al-Hisni berkata, seandainya dibolehkan lebih dari 4 istri, tentu Rasulullah SAW tidak memerintahkan untuk menceraikan istri yang lain hingga tersisa 4. Tidak hanya dalam hadis, pembatasan memiliki istri juga disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinkanlah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinkanlah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Quran Surat An-Nisa ayat 3. Dari ayat ini jelas dikatakan bahwa boleh berpoligami jika bisa berbuat adil. Karena adil itu hukumnya wajib, sedangkan poligami hukumnya sunnah. Maka tidak semudah itu untuk melakukan poligami dalam Islam, karena adil itu sangat berat untuk dilakukan. Teman beriman, setelah sebelumnya orang-orang di zaman jahiliyah memandang wanita sebagai musibah, Islam justru datang dan membawa pandangan baru tentang kaum wanita. Islam memandang wanita adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukanlah musibah. Bersama wanita, pria mendapat ketenangan lahir maupun batin, menjalani hidup bersama, bekerja sama membangun kehidupan rumah tangga yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Islam begitu memuliakan wanita, mengatur hak-hak seorang wanita hingga hal terkecil sekalipun. Masya Allah. Masya Allah, ternyata udah diatur sedemikian rupa, sesempurna mungkin. Dan aku sebagai perempuan dan alhamdulillah seorang muslimah ngerasa apa ya, bangga, ngerasa sempurna karena bener-bener dipikirin sebegitunya, diatur sedemikian rupa, merasa terlindungi, apalagi dengan aturan hijab, dengan akhlak yang harus kita lakukan dalam Islam, semua diatur. Dan aku ngerasa beruntung sekali menjadi seorang muslim. Nah, itu kan yang kita anggap ya sebagai seorang muslim. Tapi banyak juga sih orang yang berpikiran bahwa perempuan muslim itu malah tertekan loh hidupnya. Masa? Katanya, ya terutama pandangan orang-orang yang nggak tahu Islam. Benar. Misalnya pakai hijab itu dianggap, sekarang lagi rame nih di luar negeri, bahwa pakai hijab itu dianggap sebagai Melanggar human rights satu. Terus kedua, bahwa itu membatasi kebebasan seseorang untuk berekspresi. Wow. Bahkan itu seolah-olah mundur ke beberapa tahun sebelum era emansipasi wanita. Bukannya harusnya semakin beradab semakin tertutup? Nah ya itu kan kita yang nggak paham. Tapi orang-orang yang nggak paham apalagi sering dipelintir bahwa itu justru tindakan penekanan terhadap kaum perempuan muslim gitu. Nah sebenarnya nggak juga gitu, karena di Al-Quran banyak kita belajar ya. Di Islam itu diajarin bahwa seharusnya perempuan itu harus dijaga sama laki-laki. Masya Allah. Makanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa setiap laki-laki itu harus menjaga perempuan-perempuannya. Siapa sih perempuan-perempuannya? Keluarga. Sensitif banget ya. Iya, perempuan-perempuan. Bentar dulu. Jamak. Langsung perempuan langsung. Kenapa ya? Memicingkan wajah. Kenapa ya, sih? Enggak, habis kan kalau perempuan-perempuan itu terkesannya banyak. Ya perempuan gitu. banyak lah, misalnya ibu perempuan laki-laki. Bener, ibu Nah, perempuan. istri perempuan laki-laki. 1, bener. 2, udah 1, ya kan? Ibu 1, istri 1, udah 2, udah jamak. Kalau anaknya perempuan? Benar, iya. Iya. Jadi keluarga ya perempuan. Makanya jadi nggak salah gitu. Bener. Rijal lu kalau menang dan bisa jadi seorang laki-laki itu wajib menjaga perempuan-perempuannya gitu. Salah satu bentuk penjaganya nggak boleh disakitin hatinya. Masya Allah. Betul.
dinafkahi, Bener. ya kan, dilindungi. Nah. Kalau sampai dia tidak menerima suaminya, tidak memberikan nafkah lahir dan batin, perempuan punya hak buat minta pengajuan talak. Bisa. Ya, gitu kok. Oke. Emang udah dipikirin banget. Ya astagfirullahaladzim, ya sebelum bisa dikomen lagi satu cowok, cek. Itu kan lagi ngebahas itu secara general loh kak. Itu tuh adalah pengetahuan basic setiap wanita kalau sudah merasa tidak nyaman lahir dan batin, mempunyai hak untuk mengajukan pisah. Iya, Gitu. bener. Kenapa jadi gue? Tapi kalau laki-lakinya nggak tahan Baik-baik gimana aja. ya? Misalnya kelakuan istrinya extraordinary gitu kan? Extraordinary aku tersindir loh. Maksudnya apa? Nggak nanya, saya takut ada laki-laki yang tau-tau WA gitu kan pengen curhat tapi pakai captionnya sedih gitu kan. Ada emang yang kayak gitu kan? Kayaknya ada. Ya Allah. Udah kita sekarang ngobrolin soal itu tadi. Apa tuh? Bahwa Perlindungan hak. ya perlindungan hak perempuan, bahkan sampai kalau misalnya sampai pisah aja, sampai piroh, laki-laki itu kalau sudah memberikan talak sama istrinya nggak boleh nangis talak, Oke. tapi dengan syarat Iya. bahwa sudah melakukan hubungan pernikahan dan melakukan hubungan suami istri. Oh, Nah, tapi gitu. kalau misalnya kasusnya sudah menikah tapi tidak adanya hubungan suami istri, itu maharnya dan lain-lainnya boleh ditarik kembali. Boleh. Oh, oke. Karena belum ada Ikatan. belum ada ikatan secara baru Batin. talak aja ya kan. Oke. Nah, gitu. Nah itu sedemikian adilnya Islam atur Sudah. itu. Dan bahkan kalaupun misalnya memang dia udah nggak suka sama istrinya, nggak boleh digantung. I see. Jadi harus diomongin ya. Iya. Kalau hakka walakanda murang, katakan yang sesungguhnya walaupun itu pahit. Iya, dan juga nggak boleh digantung. Kalau emang nggak suka ya baik-baik pisahkan baik-baik. Iya. Gitu. Jangan sampai misalnya suami disuruh tidur di mobil kan kasihan. Oke.